Assalamualaikum sedulur-sedulur, salam rahayu untuk semua. Selamat datang di channel YouTube Kagem Sedoyo, channel yang membahas tentang sejarah, kisah, cerita masa lalu, misteri, berita, serta kisah mistis yang pernah terjadi. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe channel ini, like dan share, tinggalkan jejak di kolom komentar, serta nyalakan lonceng agar kamu tidak ketinggalan video menarik lainnya. Matur nuwun sedoyo. Dalam pandangan primbon Jawa kuno, Kamis Kliwon bukan sekadar pertemuan antara hari dan pasaran, melainkan titik temu antara dua energi besar yang saling mengisi dan saling menyeimbangkan. Hari Kamis yang dinaungi oleh pengaruh Batara Guru sebagai lambang kebijaksanaan dan kekuatan batin, serta pasaran Kliwon yang berada di bawah bayangan Batari, Durga sebagai penjaga alam bawah dan simbol kesaktian gaib. Perpaduan keduanya melahirkan pribadi dengan kekuatan spiritual tinggi, kepekaan batin mendalam, serta daya tarik yang sulit dijelaskan secara nalar biasa. Seseorang yang lahir pada weton, Kamis Kliwon dipercaya membawa tuah ketenangan yang menyelimuti sekitarnya, tetapi juga memiliki aura misterius yang membuat orang lain segan mendekat terlalu dalam tanpa alasan yang jelas. Menurut filosofi Jawa kuno, setiap hari dan pasaran memancarkan gelombang energi tertentu. Kamis memancarkan gelombang kebijaksanaan dan spiritualitas. Hari ini sering digunakan orang Jawa tempo dulu untuk melakukan tapa brata, semedi, atau mencari petunjuk dari leluhur. Sebab Kamis diyakini sebagai hari yang membuka pintu antara dunia manusia dengan dunia halus. Sedangkan Kliwon sendiri adalah pasaran paling mistis di antara 5 pasaran. Dalam hitungan Neptu, Kamis bernilai 8 dan Kliwon bernilai 8 pula, sehingga total Neptunya menjadi 16, angka yang dianggap sebagai simbol jagat alit dan jagat agung yang saling berkaca. Manusia Kamis Kliwon seringkali disebut sebagai pribadi yang mampu memahami keseimbangan antara lahir dan batin, dunia nyata dan dunia spiritual, sebab mereka memiliki ikatan kuat dengan dua dimensi tersebut. Hal ini membuat mereka cenderung lebih peka terhadap tanda-tanda alam, firasat dan isyarat dari yang tidak kasat mata. Dalam manuskrip tua peninggalan Jawa, disebutkan bahwa Kamis Kliwon adalah weton para penuntun jalan. Orang-orang kelahiran ini dipercaya dititipi amanah untuk menjaga keseimbangan antara kebaikan dan keburukan di sekitarnya. Mereka sering menjadi sosok penenang di tengah kekacauan. Perkataannya didengar, pandangannya diperhitungkan, dan kehadirannya membawa wibawa yang halus namun kuat. Meski demikian, mereka juga menyimpan sisi lain yang dalam, yakni kecenderungan untuk menyepi dan menjauh dari hiruk-pikuk dunia. Hal ini bukan karena kesombongan, melainkan karena jiwa Kamis Kliwon mudah lelah oleh keramaian yang terlalu penuh hawa negatif. Mereka lebih suka berbicara dengan alam, menatap bintang, atau mendengarkan desir angin malam, sebab di sanalah mereka merasa dekat dengan hakikat dirinya. Latar spiritual weton ini berkaitan erat dengan pusaka diri atau wahyu pribadi. Dalam tradisi Jawa, ada keyakinan bahwa setiap manusia memiliki wahyu yang turun sesuai garis lahirnya. Bagi Kamis Kliwon, wahyu itu berupa kemampuan untuk mendengar tanpa telinga dan melihat tanpa mata. Sebuah ungkapan metaforis yang menggambarkan kepekaan batin luar biasa. Mereka bisa merasakan sesuatu yang akan terjadi bahkan sebelum peristiwa itu berlangsung. Dalam masyarakat pedesaan Jawa, orang-orang yang lahir pada weton ini sering dianggap memiliki pangrunggu batin yang tajam. Jika mereka menempuh laku spiritual yang benar, seperti tirakat, Kamis malam atau puasa mutih di hari pasaran Kliwon. Selain itu, Kamis Kliwon juga dikenal sebagai pancar keseimbangan spiritual. Dalam hitungan weton mingguan, hari Kamis dianggap sebagai gapura gaib antara dua alam. Sedangkan Kliwon merupakan penjaga gerbang yang memutuskan siapa yang boleh melintas. Kombinasi keduanya melahirkan pribadi yang seakan memiliki izin untuk memahami rahasia-rahasia kehidupan. Mereka dapat menjadi penghubung antara yang tampak dan yang tidak tampak. Nah, itulah sebabnya orang tua Jawa dahulu selalu berhati-hati bila mengadakan hajatan pada Kamis Kliwon, sebab diyakini hari tersebut sangat sensitif terhadap perubahan energi. Bagi yang lahir pada weton ini, mereka seakan terlahir dengan perlindungan alam sendiri. Bahkan ketika menghadapi bahaya, seringkali mereka selamat dari hal-hal yang bagi orang lain mematikan. Primbon menyebutnya sebagai berkat ketiban wesi kuning,
yaitu simbol keberuntungan yang datang dari kekuatan leluhur yang menjaga. Filosofi Kamis Kliwon juga mencerminkan perjalanan spiritual manusia dari gelap menuju terang. Hari Kamis mewakili ilmu dan pencarian kebenaran, sedangkan Kliwon mewakili bayangan dan misteri kehidupan. Orang yang lahir pada weton ini sering mengalami hidup yang tidak lurus, ada banyak tikungan, ujian, bahkan penderitaan batin. Namun semua itu justru menempa jiwa mereka menjadi kuat, tenang dan bijaksana. Mereka seperti air yang tampak tenang di permukaan, tetapi menyimpan arus deras di dalamnya. Dalam dunia kerja mereka sering tampil tenang namun efektif. Primbon kuno menggambarkan energi Kamis Kliwon sebagai sinar lembayung di ujung petang. Warna lembayung merupakan simbol peralihan dari siang menuju malam, dari nyata menuju rahasia. Begitu pula watak Kamis Kliwon yang berada di batas antara sadar dan bawah sadar. Mereka memahami dunia material, namun tidak lupa akan asal-usul spiritualnya. Dalam peribahasa Jawa, hal ini disimbolkan dengan kalimat, "Urip iku mung mampir ngombewan hidup, hanyalah persinggahan, untuk minum sebelum melanjutkan perjalanan panjang." Mereka yang lahir pada Kamis Kliwon seringkali memahami makna itu lebih dalam daripada orang lain. Sebab di balik kesunyian mereka, ada kesadaran bahwa hidup harus dijalani dengan hati yang waspada. Bila ditinjau dari segi energi kosmis, Kamis Kliwon memancarkan getaran keteguhan yang lembut. Maksudnya, mereka memiliki kekuatan tekad yang tak mudah goyah, namun tidak ditunjukkan dengan cara keras. Mereka memengaruhi orang lain bukan dengan paksaan, melainkan dengan ketenangan dan kebijaksanaan, seperti guru yang tidak banyak bicara. Tetapi setiap katanya menancap dalam, seperti sinar rembulan di malam Kliwon yang tidak panas, tetapi mampu menerangi jalan bagi siapapun yang tersesat. Aura ini membuat mereka sering dijadikan tempat bertanya atau tempat curhat oleh orang lain tanpa disadari. Bahkan anak kecil atau hewan peliharaan pun sering nyaman berada di dekat mereka, karena merasakan energi damai yang mengalir dari hatinya. Secara simbolik, Kamis Kliwon juga dianggap sebagai weton pembuka karma. Artinya orang yang lahir pada weton ini seringkali menjadi pelunasan karma, leluhur atau penerus yang menebus kesalahan masa lalu keluarga. Karena itu, hidup mereka kadang terasa berat di awal, penuh cobaan dan tanggung jawab yang tidak ringan. Namun ketika mereka berhasil melewatinya dengan ikhlas dan sabar, rezeki serta kebahagiaan akan mengalir deras di kemudian hari. Mereka dikenal sebagai pribadi yang kuat dalam doa, mudah dikabulkan permintaannya bila benar-benar tulus. Dan dalam keheningan malam Kliwon, mereka sering kali mendapatkan ilham tanpa diminta, seolah alam semesta berbicara langsung kepada jiwanya. Dengan demikian, makna filosofis weton Kamis Kliwon bukan hanya tentang tanggal kelahiran, tetapi tentang panggilan jiwa. Mereka ditakdirkan untuk menjadi penjaga keseimbangan, penenun harmoni antara dua dunia, dan penuntun dalam kegelapan dengan cahaya kesadarannya. Maka tidak heran bila dalam budaya Jawa, orang yang lahir di Kamis Kliwon sering dianggap membawa wahyu, pangayoman, wahyu pelindung, bagi diri dan orang di sekitarnya. Setiap langkahnya mengandung makna. Setiap diamnya mengandung pesan. Mereka adalah manusia yang berjalan di antara dunia, tetapi tetap berpijak pada tanah dengan hati yang penuh cahaya. Orang yang lahir pada weton, Kamis Kliwon dikenal memiliki sifat dasar yang penuh dengan dualitas. Di satu sisi mereka tampak lembut, sabar dan penuh kasih, tetapi di sisi lain mereka menyimpan keteguhan yang nyaris tak tergoyahkan. Watak ini terbentuk dari perpaduan energi Kamis yang berunsur bumi, simbol kestabilan dan kebijaksanaan, dengan energi Kliwon yang berunsur angin, simbol perubahan, firasat, dan kekuatan batin. Dalam primbon Jawa kuno, disebutkan bahwa manusia Kamis Kliwon adalah tiang kang waskita lantepa, selira, yakni pribadi yang bijak dan memiliki tenggang rasa yang tinggi. Mereka peka terhadap perasaan orang lain dan jarang bertindak gegabah. Namun ketika hatinya sudah menetapkan sesuatu, maka tidak ada yang bisa mengubah pendiriannya. Dalam perhitungan Neptun 16, angka ini juga mengandung simbol watak Mataram sejati, yaitu karakter yang halus dalam ucapan namun kuat dalam prinsip. Orang Kamis Kliwon biasanya tidak suka membantah secara langsung, tetapi ia tahu kapan harus berbicara dan kapan harus diam. Mereka berpikir jauh ke depan dan cenderung mempertimbangkan segala hal sebelum bertindak. Karena itu, banyak yang menganggap mereka lamban, padahal sebenarnya mereka berhati-hati. Dalam budaya Jawa, sikap ini disebut eling lan waspada, selalu sadar dan berjaga dalam setiap langkah.
Watak ini menjadikan mereka sering dipercaya sebagai penengah dalam konflik karena mampu memahami dua sisi permasalahan tanpa berpihak secara emosional. Kata-kata mereka membawa kesejukan, dan keputusannya sering dianggap adil. Namun di balik kebijaksanaan itu, orang Khamis Kliwon menyimpan dunia batin yang sangat kompleks. Mereka mudah tersentuh oleh keindahan dan kesedihan sekaligus. Perasaan mereka dalam dan sulit ditebak. Terkadang mereka bisa tampak bahagia di luar, tetapi menyimpan keresahan di dalam. Hal ini karena sifat Kliwon yang membawa unsur alam bawah sadar bekerja sangat kuat dalam dirinya. Mereka cenderung merenung lama, memikirkan makna hidup, hubungan dengan orang lain, bahkan hal-hal gaib yang tidak dapat dijelaskan secara logika. Banyak di antara mereka yang memiliki intuisi tajam dan dapat membaca suasana hati orang, lain hanya dengan melihat gerak tubuh atau sorot mata. Bila kepekaan ini diasah dengan laku spiritual, bisa berkembang menjadi kemampuan firasat atau daya linui. Watak lainnya yang menonjol adalah kerahasiaan. Mereka jarang menceritakan isi hatinya secara terbuka, bahkan kepada orang terdekat. Mereka lebih suka memendam, menulis dalam hati, atau menyampaikan lewat simbol-simbol. Karena itu orang Khamis Kliwon sering dianggap misterius. Kadang mereka diam bukan karena tidak tahu, tetapi karena memahami bahwa tidak semua hal pantas diucapkan. Dalam filsafat Jawa, ini disebut ngelmu bisu, ilmu diam, yaitu kebijaksanaan untuk tidak mengumbar segala sesuatu. Dari luar mereka tampak tenang dan santai. Namun di dalam diri mereka sedang terjadi pergulatan yang dalam antara logika dan rasa. Selain itu, mereka dikenal sangat loyal dan berjiwa pelindung. Mereka rela berkorban demi orang yang dicintai, bahkan hingga melupakan dirinya sendiri. Mereka tidak suka menonjolkan kebaikan, sebab bagi mereka menolong adalah kewajiban batin. Sikap welasasi ini sering membuat mereka disayangi banyak orang, meski kadang juga dimanfaatkan oleh orang yang tidak tahu diri. Mereka mudah percaya kepada orang yang lembut tutur katanya, tetapi sekali dikhianati, mereka tidak akan mudah membuka hati lagi. Luka batin bagi Khamis Kliwon sangat dalam, sebab mereka mencintai dengan sepenuh jiwa, bukan sekadar rasa. Itulah sebabnya mereka jarang benar-benar membenci. Tetapi sekali kecewa mereka akan menjauh tanpa banyak bicara. Kelebihan utama dari watak Khamis Kliwon adalah kekuatan batin dan kemampuan memimpin dengan ketenangan. Mereka bukan pemimpin yang berteriak memberi perintah, melainkan pemimpin yang memberi contoh lewat tindakan. Mereka pandai membaca situasi dan memahami waktu yang tepat untuk bertindak. Dalam dunia kerja, mereka cocok menjadi pemikir, konselor, rohaniawan atau pemimpin yang mengayomi. Mereka memiliki kemampuan untuk melihat masalah secara menyeluruh, bukan dari satu sisi saja. Hal ini membuat mereka jarang gagal dalam mengambil keputusan besar, sebab mereka tidak tergesa-gesa dan mampu menenangkan emosi sebelum menentukan arah. Ketenangan inilah yang menjadi magnet bagi orang di sekitarnya. Tanpa disadari, mereka sering dijadikan tempat bersandar oleh banyak orang. Namun di sisi lain mereka juga memiliki kelemahan yang perlu diwaspadai, yaitu mudah terbawa perasaan dan terlalu dalam memikirkan sesuatu. Bila tidak mampu mengatur pikirannya, mereka bisa terjebak dalam kecemasan atau kesedihan yang berkepanjangan. Mereka seringkali terlalu memikul beban batin orang lain, seolah tanggung jawab dunia berada di pundaknya. Padahal, mereka hanya perlu memahami bahwa tidak semua hal bisa diperbaiki sendiri. Bila mereka belajar melepaskan sedikit demi sedikit, kehidupan akan terasa lebih ringan. Karena itulah Primbon menyarankan agar orang Khamis Kliwon sering melakukan meditasi atau menyepi di tempat sunyi, terutama di malam Khamis atau malam Kliwon, untuk menenangkan diri dan menata ulang batin mereka agar tidak lelah oleh dunia luar. Watak lain yang khas dari Khamis Kliwon adalah kemandirian. Mereka bisa bekerja sendiri tanpa banyak bergantung pada orang lain. Bila diberi tugas, mereka akan menyelesaikannya dengan sempurna, tanpa perlu diawasi. Mereka tidak suka campur tangan yang berlebihan, sebab mereka lebih nyaman bekerja sesuai ritme dan keyakinannya sendiri. Karena itu, dalam pekerjaan yang membutuhkan ketelitian dan ketekunan, mereka bisa menjadi sosok luar biasa. Meski begitu, mereka juga harus belajar untuk lebih terbuka terhadap kerjasama, sebab kadang sikap tertutup mereka disalahpahami sebagai kesombongan. Padahal mereka hanya ingin menjaga keseimbangan batinnya agar tidak terganggu oleh energi luar yang terlalu kuat. Dalam pergaulan, orang Khamis Kliwon dikenal sopan, rendah hati, dan berwibawa. Tutur katanya lembut namun mengandung makna dalam. Mereka tidak suka membicarakan keburukan orang lain.
Sebab percaya bahwa setiap ucapan memiliki pantulan yang akan kembali kepada diri sendiri. Karena itu, orang dengan weton ini biasanya disegani bukan karena kekayaannya, tetapi karena ketulusan dan kebijaksanaannya. Mereka jarang memiliki banyak teman, tetapi persahabatan yang mereka miliki sangat kuat dan tulus. Sekali mereka menganggap seseorang sahabat, maka akan dijaga sampai akhir hayat. Mereka bukan tipe yang cepat akrab, tetapi ketika sudah dekat, ikatan itu nyaris tak bisa diputuskan oleh waktu. Di ranah spiritual, orang Kamis Kliwon sering digambarkan sebagai penyatu dua dunia, dunia nyata dan dunia rasa. Watak mereka tenang di permukaan namun penuh kekuatan di dalam. Mereka seperti samudra yang tampak teduh, tetapi di dalamnya menyimpan arus yang luar biasa. Hal ini menjadikan mereka mudah mendapatkan mimpi-mimpi yang bermakna atau pertanda dari leluhur. Dalam budaya Jawa, mimpi orang Kamis Kliwon sering dianggap sebagai tanda saka, leluhurnya tanda dari atas. Mereka memiliki kemampuan alami untuk menafsirkan firasat, meski kadang tidak disadari. Bila mereka belajar memahami bahasa simbol dalam mimpi, mereka akan mampu membaca arah kehidupan dengan lebih jernih. Dengan segala keunikan sifat dan watak tersebut, Kamis Kliwon dapat dikatakan sebagai pribadi yang seimbang antara logika dan intuisi, antara lembut dan tegas, antara diam dan bertindak. Mereka adalah manusia yang diciptakan untuk menjadi jembatan bukan hanya antara manusia dengan manusia, tetapi juga antara manusia dengan semesta. Dalam setiap langkahnya, mereka membawa ketenangan bagi yang gelisah dan cahaya bagi yang tersesat. Karena itu, hidup mereka sering tampak biasa di mata dunia, tetapi sesungguhnya luar biasa di mata alam. Itulah hakikat dari watak sejati Kamis Kliwon, tenang, tajam, dan penuh rahasia yang hanya bisa dimengerti oleh hati yang bening. Dalam primbon Jawa kuno, rezeki bagi orang yang lahir pada weton, Kamis Kliwon digambarkan sebagai aliran air yang tenang namun tak pernah berhenti. Mereka jarang mendapatkan kekayaan secara mendadak, tetapi rezekinya mengalir terus, cukup untuk memenuhi kebutuhan dan bahkan menolong orang lain. Kamis Kliwon memiliki energi keseimbangan bumi dan langit, sehingga dalam hidupnya tidak pernah kekurangan asalkan mau bekerja dengan tulus. Mereka bukan tipe pemburu harta, tetapi harta sering datang sendiri melalui jalan yang tidak disangka-sangka. Dalam tradisi Jawa, hal ini disebut rezeki sing nyusul, yakni keberkahan yang mengikuti langkah seseorang karena amal dan ketulusan hatinya. Secara Neptu, angka 16 memberi simbol pancer rezeki, pusat keberuntungan yang tenang. Artinya orang Kamis Kliwon tidak perlu tergesa-gesa dalam mencari rezeki. Semakin sabar dan ikhlas mereka menjalani kehidupan, semakin banyak pintu terbuka dari arah yang tak terlihat. Mereka memiliki daya tarik rezeki alami, karena sikapnya yang jujur dan tidak serakah. Bila mereka menolong orang tanpa pamrih, semesta akan membalasnya dengan cara yang tidak bisa dihitung dengan logika. Banyak di antara mereka yang sukses di usia matang, bukan karena keberuntungan semata, melainkan karena hasil kerja keras, doa, dan laku hidup yang penuh kesabaran. Rezeki mereka seperti akar bambu tumbuh perlahan, tetapi mengokohkan kehidupan dengan kuat dan panjang. Dalam urusan pekerjaan, Kamis Kliwon adalah tipe pemikir yang tekun dan bijak dalam strategi. Mereka tidak cocok bekerja di bawah tekanan atau dalam suasana yang penuh konflik. Mereka lebih produktif bila diberi ruang tenang untuk berpikir dan mengekspresikan idenya dengan kebebasan. Pekerjaan yang berhubungan dengan pengetahuan, bimbingan, atau penyembuhan sangat sesuai dengan karakter mereka. Misalnya guru, penasehat, spiritualis, perancang, penulis, atau pemimpin yang menuntun dengan kebijaksanaan. Mereka bukan tipe pekerja keras dalam arti fisik, tetapi pekerja tekun dalam hal mental dan spiritual. Mereka memiliki kemampuan mengamati hal kecil yang luput dari perhatian orang lain, dan sering menghasilkan solusi brilian dari pemikiran yang mendalam. Menurut kitab primbon kuno Betal Jemur ada makna, rezeki seseorang tak hanya diukur dari harta, tetapi juga dari ketentraman batin. Dan disinilah Kamis Kliwon memperoleh keunggulannya. Mereka mudah bersyukur, tidak banyak mengeluh dan jarang iri terhadap orang lain. Hal ini membuat energi rezekinya stabil. Karena tidak mengundang hawa iri atau sombong, kehidupan mereka dijauhkan dari konflik besar. Mereka lebih senang hidup sederhana tetapi penuh makna. Banyak dari mereka yang justru menemukan kebahagiaan bukan ketika kaya, tetapi ketika merasa berguna bagi orang lain, dan ketika mereka menolong dengan hati yang tulus, rezeki mereka justru bertambah, baik dalam bentuk materi maupun kebahagiaan batin. Namun dalam perjalanannya,
Rezeki Kamis Kliwon sering mengalami gelombang naik turun di usia muda. Hal ini karena mereka diuji dalam hal kesabaran dan keikhlasan. Banyak dari mereka yang mengalami masa-masa sulit di awal kehidupan, entah kehilangan pekerjaan, gagal usaha, atau dikhianati dalam urusan keuangan. Namun semua itu menjadi pembuka jalan menuju kedewasaan batin. Bila mereka bisa melewati masa ujian itu tanpa putus asa, kehidupannya di usia 35 tahun ke atas akan berbalik menjadi sangat baik. Dalam primbon disebutkan bahwa Kamis Kliwon membawa wahyu laku. Artinya keberkahan baru muncul setelah mereka menjalani perjuangan dan tirakat batin. Semakin kuat laku yang dijalani, semakin besar pula keberkahan yang akan diterima. Dalam dunia usaha, mereka dikenal memiliki insting bisnis yang kuat namun halus. Mereka tidak gegabah mengambil keputusan, selalu mempertimbangkan arah angin sebelum melangkah. Inilah yang membuat mereka jarang mengalami kerugian besar. Mereka bisa membaca waktu kapan harus berani dan kapan harus menahan diri. Kejelian ini membuat banyak orang kelahiran. Kamis Kliwon sukses di bidang perdagangan, pertanian, perencanaan strategi, dan jasa konsultasi. Tetapi yang lebih penting, mereka harus tetap menjaga kejujuran. Sebab bila mereka tergoda untuk menipu atau merugikan orang lain, rezekinya akan macet seketika. Primbon mengingatkan bahwa orang Kamis Kliwon membawa suweng gaib energi kosong, yang bisa berubah menjadi tuah atau bala tergantung pada kebersihan hatinya. Dalam urusan karier dan pekerjaan, Kamis Kliwon adalah sosok yang tidak haus jabatan tetapi sering diangkat menjadi pemimpin. Hal ini karena ketenangan dan kebijaksanaan mereka membuat orang lain percaya. Mereka tidak pernah memaksakan diri untuk menonjol, tetapi keahliannya membuat orang lain menaruh hormat. Bila mereka berada dalam posisi pemimpin, mereka akan mengayomi, bukan memerintah. Bawahan merasa nyaman, dan suasana kerja menjadi harmonis. Namun jika mereka bekerja di bawah orang yang tidak bijak, mereka mudah merasa tertekan dan kehilangan semangat. Karena itu penting bagi mereka untuk memilih lingkungan yang sejiwa dan memiliki nilai-nilai yang sama dalam bekerja. Secara spiritual, rezeki Kamis Kliwon juga sangat dipengaruhi oleh hubungan dengan leluhur dan alam. Mereka disarankan untuk menjaga keluhuran, hati dan sering melakukan sedekah kecil di hari Kamis atau pasaran Kliwon. Primbon menyebut bahwa sedekah pada hari kelahiran sendiri bisa memperlancar jalan hidup dan membuka pintu rezeki yang tertutup. Bagi Kamis Kliwon, hal ini sangat ampuh karena frekuensi energinya sejalan dengan hari lahir. Mereka juga disarankan untuk tidak menolak orang yang datang meminta pertolongan, sebab setiap kebaikan yang mereka berikan akan kembali dalam bentuk keberkahan berlipat ganda. Alam semesta sangat peka terhadap tindakan orang Kamis Kliwon. Sekecil apapun kebaikan mereka, resonansinya akan besar. Selain rezeki materi, Kamis Kliwon juga diberkahi rezeki batin, yakni kemampuan untuk menemukan makna di balik kesulitan. Ketika orang lain menyerah, mereka justru menemukan pelajaran dan jalan baru. Inilah keajaiban tersembunyi dari weton ini. Mereka jarang hidup dalam kemewahan, tetapi hampir selalu hidup dalam ketenangan. Meski kadang terlihat sunyi, dalam hatinya mereka memiliki keyakinan kuat bahwa Tuhan dan leluhur tidak pernah meninggalkan mereka. Keyakinan inilah yang membuat langkah mereka mantap dan tidak mudah goyah. Bahkan dalam kondisi terpuruk, mereka tetap memancarkan aura ketenangan yang menular kepada orang lain. Banyak yang merasa damai hanya dengan berada di dekatnya. Sebab energi Kamis Kliwon memang menenteramkan. Dalam hitungan peruntungan fase terbaik kehidupan, Kamis Kliwon biasanya datang 2 kali. Pertama pada usia sekitar 33-6 tahun, dan kedua pada usia 50-55 tahun. Fase pertama adalah masa kebangkitan setelah ujian, sementara fase kedua adalah masa kejayaan batin dan kemapanan hidup. Pada masa itu, mereka akan menuai hasil dari kerja keras dan ketulusan yang dijalani selama ini. Namun agar rezekinya tetap lancar, Primbon menyarankan agar mereka tidak sombong dan selalu rendah hati. Sebab bila hati mereka mulai tinggi, tuah Kamis Kliwon akan pudar perlahan. Sebaliknya, bila mereka tetap sederhana dan ikhlas, maka keberuntungan akan selalu mengikuti di sepanjang umur. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa rezeki Kamis Kliwon bukan rezeki yang hingar-bingar, melainkan rezeki yang halus, stabil, dan penuh makna. Kehidupan mereka mengajarkan bahwa kekayaan sejati bukan pada banyaknya harta, melainkan pada tenangnya hati. Mereka menunjukkan bahwa doa, kerja keras, dan kebersihan niat dapat mengundang keberkahan yang melampaui hitungan angka. Seperti pepatah Jawa,
Urip kang sabar iku sugih tanpa banda. Hidup yang sabar itu kaya tanpa harta. Dan itulah hakikat sejati dari rezeki bagi orang berweton. Kamis Kliwon, kekayaan yang bersumber dari keseimbangan antara bumi dalam pandangan primbon Jawa kuno. Orang yang lahir pada weton, Kamis Kliwon termasuk pribadi yang memandang cinta, bukan sekadar urusan perasaan, melainkan juga ikatan spiritual. Cinta bagi mereka adalah wujud dari keseimbangan antara rasa dan batin, bukan sekadar daya tarik fisik. Mereka mencari pasangan yang bisa memahami kedalaman jiwa, bukan hanya yang pandai berkata manis, sebab hati Kamis Kliwon sangat sensitif dan memiliki radar yang tajam terhadap ketulusan. Mereka bisa merasakan kejujuran seseorang tanpa perlu banyak kata. Bila menemukan pasangan yang hatinya seirama, mereka akan mencintai sepenuh jiwa, setia tanpa batas, dan menjaga hubungan itu seperti menjaga pusaka leluhur. Namun bila mereka dikhianati, luka hatinya bisa sangat dalam dan sulit sembuh, sebab mereka mencintai dengan kesungguhan yang jarang dimiliki manusia lain. Watak Kamis Kliwon yang lembut dan penuh pertimbangan membuat mereka tidak mudah jatuh cinta. Mereka membutuhkan waktu lama untuk membuka hati, karena takut salah memilih. Dalam budaya Jawa, hal ini disebut eling rasa, yakni kehati-hatian. Dalam urusan asmara agar tidak terjebak dalam nafsu sesaat, mereka lebih memilih hubungan yang berlandaskan ketenangan batin daripada kegembiraan yang sementara. Karena itu, banyak dari mereka yang baru menemukan pasangan sejati di usia matang. Namun ketika telah menemukan orang yang tepat, hubungan mereka cenderung langgeng dan harmonis. Cinta bagi Kamis Kliwon bukanlah permainan, melainkan perjalanan hidup yang disertai janji batin. Dari sisi perjodohan menurut Primbon, Kamis Kliwon memiliki kecocokan tinggi dengan weton Selasa Legi, Jumat Wage, Rabu Pahing dan Sabtu Kliwon. Kombinasi ini menghasilkan keseimbangan, energi antara bumi dan langit yang memperkuat hubungan batin. Pasangan dengan weton-weton tersebut dapat memahami sifat tenang dan mendalam Kamis Kliwon tanpa merasa bosan. Hubungan mereka berjalan lembut, penuh kasih, dan jarang terjadi konflik besar. Sedangkan pasangan yang perlu diwaspadai adalah weton Senin Pon dan Minggu Legi, karena keduanya membawa unsur api yang mudah memancing, perdebatan dan perbedaan pandangan. Bukan berarti hubungan tak bisa berjalan, tetapi membutuhkan kesabaran dan komunikasi yang baik agar energi yang bertentangan bisa selaras. Kehidupan cinta Kamis Kliwon seringkali penuh ujian batin di awal. Banyak yang mengalami kegagalan cinta, dikhianati atau ditinggalkan tanpa sebab jelas. Namun hal itu bukan hukuman, melainkan proses pembentukan jiwa agar mereka lebih matang dan mampu membedakan cinta sejati dari ilusi. Primbon menggambarkan fase itu sebagai laku katresnan, laku cinta yang harus dijalani untuk menemukan makna sejati kasih sayang. Setelah melewati fase tersebut, mereka akan lebih kuat, bijak, dan berhati lembut. Dalam pernikahan, orang Kamis Kliwon membawa aura pengayoman dan ketenangan. Mereka menjadi pasangan yang setia, perhatian, dan sabar. Mereka tidak suka bertengkar, lebih memilih diam dan menenangkan situasi daripada membalas dengan emosi. Hal ini membuat rumah tangga mereka jarang mengalami konflik besar. Mereka pandai menempatkan diri, tahu kapan harus tegas dan kapan harus mengalah. Namun terkadang pasangan mereka merasa kesulitan membaca isi hati mereka, karena Kamis Kliwon cenderung menyimpan perasaan dalam diam. Bila terluka, mereka tidak langsung marah, tetapi memendam hingga luka itu menjadi beban batin. Karena itu, penting bagi pasangan mereka untuk belajar membaca bahasa diamnya, sebab di balik keheningan itu sering tersimpan 1000 makna. Bagi perempuan yang lahir pada Kamis Kliwon, mereka dikenal berjiwa lembut namun kuat. Mereka bukan tipe yang banyak menuntut, tetapi memiliki wibawa alami yang membuat suami dan anak-anaknya menghormati. Tanpa harus diminta, mereka pandai mengatur rumah tangga dengan penuh kasih, sabar dalam menghadapi masalah, dan sangat menjaga kehormatan keluarga. Bila hatinya tenang, rumah menjadi tempat paling damai. Namun bila kecewa, mereka bisa menjadi sangat dingin dan menjauh secara emosional. Primbon menyarankan perempuan Kamis Kliwon untuk lebih terbuka dalam mengungkapkan perasaan, agar hubungan dengan pasangan tetap hangat dan harmonis. Sementara laki-laki yang lahir pada Kamis Kliwon memiliki jiwa pelindung dan pemimpin yang lembut. Mereka bertanggung jawab, penyayang, dan tidak suka mengumbar janji. Bila mencintai, mereka akan membuktikan lewat tindakan. Namun mereka juga memiliki sisi melankolis yang membuatnya mudah tersentuh dan diam-diam menyimpan luka. Dalam hubungan,
Mereka membutuhkan pasangan yang bisa menjadi penenang sekaligus pengingat, sebab ketika terlalu lama memendam emosi, mereka bisa tiba-tiba menjauh tanpa alasan jelas. Bukan karena tidak cinta, tetapi karena mereka ingin menjaga keseimbangan batin. Bila pasangan mampu memahami kedalaman hatinya, mereka akan menjadi suami dan ayah yang sangat setia dan penuh pengabdian. Dalam perhitungan primbon, energi asmara Kamis Kliwon tergolong tinggi tetapi tersembunyi. Mereka memiliki daya tarik batin yang kuat tanpa harus berpenampilan mencolok. Banyak orang yang merasa nyaman dan tertarik pada mereka tanpa tahu sebabnya. Ini karena aura Kamis Kliwon memancarkan ketenangan dan kehangatan. Namun aura yang sama bisa membuat orang lain merasa canggung bila hatinya tidak tulus. Bagi Kamis Kliwon, cinta yang murni hanya bisa tumbuh di tanah kejujuran. Bila hubungan dilandasi kepura-puraan, mereka akan segera merasa tidak nyaman dan menarik diri perlahan-lahan. Sebab bagi mereka, cinta adalah perjanjian suci bukan sekadar hiburan duniawi. Hubungan rumah tangga Kamis Kliwon biasanya berjalan tenang dan sederhana, jauh dari gemerlap tetapi kuat dalam kesetiaan. Mereka tidak suka pamer kebahagiaan di depan orang lain. Bagi mereka, kebahagiaan adalah sesuatu yang dirasakan, bukan dipamerkan. Dalam rumah tangga, mereka cenderung lebih banyak mendengar daripada berbicara. Namun bila sudah berbicara, nasihatnya dalam dan menenangkan. Pasangan dan anak-anaknya sering menjadikan mereka tempat bersandar. Dalam situasi sulit, aura pengayom ini membuat rumah yang dihuni, Kamis Kliwon terasa damai bahkan bagi tamu yang datang. Dalam keheningan, mereka menciptakan kedamaian yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Namun jika kehidupan rumah tangga mulai goyah, Kamis Kliwon cenderung menarik diri dan bersemedi dalam batin. Mereka tidak suka bertengkar, tetapi akan mencoba mencari makna di balik masalah yang muncul. Kadang mereka memilih diam untuk menyembuhkan luka, padahal pasangan mengira mereka tidak peduli. Karena itu, penting bagi pasangan Kamis Kliwon untuk memahami bahwa diamnya bukan tanda ketidakcintaan, melainkan bentuk introspeksi dan doa agar keadaan kembali tenang. Ketika hati mereka telah siap, mereka akan membuka diri, kembali dan memperbaiki keadaan dengan cara lembut tanpa menyalahkan siapapun. Secara spiritual, cinta bagi Kamis Kliwon sering dianggap tak terputus oleh waktu. Banyak yang percaya bahwa orang Kamis Kliwon memiliki tali rasa dengan seseorang dari masa lalu atau kehidupan sebelumnya. Mereka bisa merasakan ikatan batin yang sangat kuat terhadap seseorang tanpa tahu alasannya. Kadang hubungan itu rumit, sulit dijelaskan, tetapi terasa sangat nyata di hati. Ini adalah bentuk perjalanan jiwa yang sudah ditakdirkan. Dalam filosofi Jawa, hubungan semacam ini disebut lelaku katresnan, sejatinya cinta yang melampaui logika dan waktu. Bila mereka mampu menjaga hubungan ini dengan ketulusan, maka kehidupan rumah tangganya akan penuh keberkahan dan langgeng hingga akhir hayat. Dengan demikian, Kamis Kliwon adalah simbol cinta yang tenang, mendalam dan penuh makna. Mereka tidak mencintai dengan banyak kata, tetapi dengan tindakan yang nyata. Mereka menjaga pasangan bukan dengan pengawasan, melainkan dengan doa dan kesetiaan. Dalam hubungan, mereka mengajarkan bahwa cinta sejati bukan tentang memiliki, melainkan tentang menemani dengan ketulusan dan menjaga keseimbangan batin. Sebab bagi mereka, cinta adalah ibadah jiwa, dan rumah tangga adalah altar tempat dua hati berdoa bersama, menuju harmoni abadi. Dalam tradisi primbon Jawa kuno, weton Kamis Kliwon menempati kedudukan yang sangat unik karena memadukan dua unsur kuat sekaligus, energi spiritual dari hari Kamis, yang berhubungan dengan dunia gaib dan kebijaksanaan leluhur, serta unsur Kliwon, yang dikenal sebagai pasaran paling sakral dan menjadi gerbang halus antara alam manusia dan alam arwah. Perpaduan keduanya melahirkan pribadi yang mempunyai indera keenam yang tajam, batin yang peka, serta hubungan yang erat dengan dunia metafisik. Orang Kamis Kliwon seringkali memiliki naluri kuat untuk memahami sesuatu yang belum terjadi. Mereka dapat merasakan perubahan energi di sekitarnya, bahkan mampu membaca tanda-tanda dari mimpi, firasat, atau pertemuan kebetulan. Dalam keyakinan Jawa, kemampuan ini disebut sebagai wahyu rasa, anugerah yang tidak bisa dicari, tetapi diturunkan oleh garis leluhur kepada jiwa yang siap menerimanya. Energi Kamis Kliwon sering disebut berkawan dengan makhluk halus dari alam baik, terutama dari golongan roh penjaga keluarga atau khodam leluhur. Bukan berarti mereka memelihara makhluk gaib, melainkan memiliki keterhubungan spiritual yang kuat dengan arwah para leluhur yang melindungi dan membimbing mereka.
Dalam banyak kasus, orang dengan weton ini mengalami pengalaman aneh sejak kecil, seperti bermimpi didatangi orang tua berjubah putih, atau mendengar suara lembut yang memberi petunjuk saat sedang bingung. Semua itu bukan halusinasi, melainkan tanda bahwa roh penjaga mereka aktif menjaga jalannya takdir. Dalam dunia metafisik, aura Kamis Kliwon tergolong warna biru keunguan, melambangkan ketenangan, kebijaksanaan, dan kekuatan batin. Warna ini juga sering dikaitkan dengan keturunan para empu, pendeta, atau orang yang dalam kehidupannya terdahulu pernah menjadi penjaga ilmu rahasia. Karena itu, banyak yang lahir di weton ini merasa memiliki panggilan jiwa terhadap hal-hal spiritual dan mereka tertarik dengan dunia doa, meditasi, atau hal-hal berbau mistik tanpa alasan logis. Aura biru keunguan juga menandakan kemampuan penyembuhan. Banyak orang Kamis Kliwon yang tanpa sadar bisa menenangkan orang lain hanya dengan keberadaannya. Saat seseorang gelisah berada di dekat mereka, energi tenang itu menyelimuti seperti kabut lembut yang menenangkan hati. Primbon kuno mencatat bahwa hari Kamis Kliwon sering disebut sebagai pintu antara dua dunia, yakni dunia lahir dan batin. Pada hari ini, konon gerbang energi terbuka, sehingga siapapun yang lahir pada kombinasi tersebut memiliki kecenderungan untuk bisa berinteraksi secara halus dengan alam gaib. Namun agar kekuatan itu tidak menimbulkan gangguan, mereka harus menjalani laku prihatin seperti berpuasa mutih pada Kamis malam atau tirakat dengan membaca doa-doa leluhur. Orang tua zaman dulu sering memberi nasihat kepada anak Kamis Kliwon untuk tidak bermain di perempatan atau tempat wingit pada malam hari, sebab energi mereka yang peka mudah menarik perhatian makhluk halus. Dari sisi karma dan wahyu, Kamis Kliwon memiliki potensi besar untuk mendapatkan wahyu kekuasaan atau kepemimpinan, terutama bila mereka mampu menjaga kesucian hati dan tidak tergoda oleh ambisi duniawi. Banyak tokoh besar dalam sejarah Jawa dipercaya lahir di weton ini. Tokoh yang memiliki pengaruh besar, bukan hanya karena kepintarannya, melainkan karena daya gaib yang terpancar dari karismanya. Mereka biasanya memiliki pamoring jagat, yakni kesatuan antara raga dan jagat raya. Segala yang mereka lakukan, baik atau buruk, akan cepat mendapat pantulan dari semesta. Karena itu, Primbon menasihatkan agar orang Kamis Kliwon berhati-hati dalam berkata dan bertindak. Bila hatinya bersih, segala doa akan dikabulkan dengan cepat. Namun bila hatinya keruh, segala kesialan akan datang tanpa disangka. Dalam hal spiritual, orang Kamis Kliwon sering menjadi perantara pesan leluhur. Mereka dapat menerima petunjuk melalui mimpi, simbol, atau suara hati yang kuat. Menyadari bahwa pikiran yang muncul tiba-tiba sebenarnya adalah bisikan dari dunia gaib yang ingin mengarahkan langkahnya. Oleh karena itu, sangat penting bagi mereka untuk sering melakukan hening cipta dan meditasi Jawa, menenangkan diri di malam, sunyi agar bisa membedakan mana suara, hati dan mana bisikan negatif. Leluhur Jawa percaya bahwa setiap orang Kamis Kliwon memiliki penerang batin yang disebut lampu suci. Bila lampu itu dijaga dengan doa dan tirakat, ia akan bersinar terang membimbing kehidupan. Tetapi bila sering diabaikan, ia akan meredup dan membawa kebingungan dalam hidup. Bagi orang yang lahir di weton ini, tempat sunyi dan alam terbuka seperti hutan, sungai dan gunung sering menjadi sumber kekuatan. Mereka merasa damai ketika menyatu dengan alam. Konon, roh penjaga mereka mudah berkomunikasi di tempat-tempat semacam itu. Itulah sebabnya dalam budaya Jawa, banyak Kamis Kliwon yang disarankan untuk sesekali menyepi atau topo, ngrem, menyepi di tengah keramaian, dengan hati yang tetap hening. Dengan cara itu, mereka menjaga keseimbangan antara dunia lahir dan batin, serta memperkuat hubungan dengan para leluhur. Ada pula pesan khusus dari Primbon untuk mereka yang lahir pada Kamis Kliwon, yaitu agar tidak meremehkan doa dan sedekah. Kedua hal itu menjadi perisai batin paling kuat. Bila energi mereka sedang lemah, gangguan halus bisa datang dalam bentuk mimpi buruk, rasa berat di dada, atau perasaan diawasi. Dengan memperbanyak doa dan memberi sedekah pada hari Kamis sore atau malam Jumat, energi negatif itu akan luruh dengan sendirinya. Sedekah dianggap sebagai cara untuk menyalurkan kelebihan energi spiritual agar tidak menumpuk dan menimbulkan beban gaib dalam tubuh. Ada pula pesan khusus dari Primbon untuk mereka yang lahir pada Kamis Kliwon, yaitu agar tidak meremehkan doa dan sedekah. Kedua hal itu menjadi perisai batin paling kuat. Bila energi mereka sedang lemah, gangguan halus bisa datang dalam bentuk mimpi buruk, rasa berat di dada, atau perasaan diawasi.
Dengan memperbanyak doa dan memberi sedekah pada hari Kamis sore atau malam Jumat, energi negatif itu akan luruh dengan sendirinya. Sedekah dianggap sebagai cara untuk menyalurkan kelebihan energi spiritual agar tidak menumpuk dan menimbulkan beban gaib dalam tubuh. Dalam konteks kehidupan modern, Kamis Kliwon tetap membawa karisma mistis yang sulit dijelaskan. Banyak dari mereka yang menjadi pemimpin spiritual, guru, atau tokoh yang disegani tanpa banyak bicara. Orang lain merasa tentram hanya dengan berada di dekat mereka. Mereka memiliki daya penyembuh alami yang berasal dari ketenangan jiwa dan kesucian niat. Oleh sebab itu, para leluhur memberi wejangan. Jaga rasaning ati, aja nganti peteng. Sebab sing padang iku sing nyambung karo langit. Artinya, jagalah kejernihan hati. Jangan biarkan gelap oleh amarah atau iri, karena hanya hati yang terang yang bisa tersambung dengan alam tinggi. Dan akhirnya pesan paling mendalam bagi pemilik weton, Kamis Kliwon adalah bahwa hidup mereka adalah perjalanan antara cahaya dan bayangan. Mereka ditakdirkan untuk menjadi penjaga keseimbangan antara dua dunia. Dunia nyata dan dunia gaib. Bila mereka mampu berjalan di tengah tanpa condong pada salah satu sisi, maka hidupnya akan penuh berkah, selamat, dan menjadi penuntun bagi banyak orang. Tetapi bila mereka tergoda oleh hawa nafsu dan melupakan laku batin, maka energi mereka yang besar akan berbalik menjadi beban yang menjerat. Karena itu leluhur Jawa menutup wejangan dengan kalimat sakral. Sapa urip ana ing Kamis Kliwon, aja nganti lali marang sejatining urip. Sebab ing dina iku, suarane langit cedak karo telingane manungsa, yang artinya, barang siapa lahir pada Kamis Kliwon, jangan sampai lupa pada makna sejati kehidupan. Sebab pada hari itu, suara langit lebih dekat daripada suara dunia. Dengan begitu, weton Kamis Kliwon menjadi simbol manusia yang berada di antara dua alam. Bijak, peka dan penuh rahasia. Mereka adalah penenun keseimbangan antara logika dan rasa. Dunia dan gaib, jasad dan sukma. Kehidupan mereka adalah jalan sunyi menuju pencerahan batin. Dan bila dijalani dengan laku yang benar, maka mereka akan menjadi manusia utama, manungsa, sejati yang diterangi oleh cahaya leluhur dan diberkahi oleh semesta. Terima kasih sudah menyimak dan menonton tayangan yang telah saya bagikan di Kagem Sedoyo Channel. Setiap kisah bukan hanya sekadar hiburan, tetapi juga bisa menjadi pengingat dan pelajaran bagi kehidupan kita sehari-hari. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari channel ini. Kalian juga bisa meninggalkan komentar, pengalaman pribadi atau kisah yang pernah terjadi. Siapa tahu bisa menjadi bahan untuk video berikutnya. Sampai jumpa lagi di kisah-kisah selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, jaga hati, dan jangan lupa, setiap cerita dan misteri selalu menyimpan rahasia yang bisa menjadi pelajaran hidup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua.